Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan materi konsep penelitian kuantitatif yang beranggotakan saya Dian Nurul Laili, Selatasya Hidayatul Atqiyah, Hikmawati, dan Isti Zulfanida. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian metode penelitian kuantitatif dan jenis-jenis penelitian. Menurut Sugiono, tahun 2015, halaman 14, metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Selanjutnya, ada jenis-jenis penelitian. Yang pertama, penelitian ditinjau dari tujuan. Penelitian menurut tujuan dikelompokkan menjadi penelitian terapan dan murni atau dasar. Yang kedua, ada penelitian ditinjau dari metode. Penelitian menurut metode dapat dikelompokkan menjadi penelitian survei, ex post facto, eksperimen, naturalistik, poly research atau penelitian kebijakan, action research atau penelitian tindakan, evaluasi, dan sejarah. Yang ketiga, ada penelitian ditinjau dari tingkat eksplanasi. Ditinjau dari tingkat eksplanasi, penelitian dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu penelitian deskriptif, penelitian komparatif, dan penelitian asosiatif atau hubungan. Selanjutnya, ada karakteristik metode penelitian kuantitatif yang akan dijelaskan oleh Mbak Selatasya. Selanjutnya, karakteristik metode penelitian kuantitatif. Jadi, karakteristik dari metode penelitian kuantitatif menurut Sugiono tahun 2016 dibagi menjadi berbagai macam metode. A. Desain. B. Tujuan. C. Teknik pengumpulan data, itu dengan menggunakan kuesioner atau dengan menggunakan observasi dan wawancara terstruktur. D. Instrumen penelitian, itu berupa tes, angket, wawancara terstruktur. E. Data tentunya kuantitatif atau berupa data statistik. F. Sampel. G. Analisis. H. Hubungan dengan responden. I. Usulan desain. J. Waktu penyelesaian. K. Kepercayaan terhadap hasil penelitian, itu dengan pengujian validitas atau dengan reliabilitas instrumen. Tahap penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono, tahun 2015, halaman 49, proses penelitian kuantitatif dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, dimulai dengan rumusan masalah. Karena setiap penelitian selalu berawal dari masalah, dan masalah merupakan penyimpangan dari apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Yang kedua, landasan teori. Jadi, berdasarkan rumusan masalah, maka peneliti menggunakan landasan teori untuk menjawabnya. Jadi, peneliti harus menguasai teori melalui membaca berbagai referensi. Yang ketiga, perumusan hipotesis. Nah, jawaban terhadap rumusan masalah yang baru menggunakan teori disebut hipotesis. Hipotesis itu juga diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya secara empiris berdasarkan data dari lapangan. Yang keempat, ada pengumpulan data.
Pengumpulan data dilakukan pada populasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Untuk itu, peneliti perlu menggunakan instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian digunakan sebagai alat pengumpul data yang dapat berbentuk tes, angket, atau kuesioner untuk pedoman wawancara atau observasi. Dan sebelum instrumen digunakan untuk pengumpulan data, instrumen harus terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya. Setelah data terkumpul, nah yang keempat, maka selanjutnya dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data menggunakan statistik deskriptif dan induktif. Yang keenam, setelah hasil penelitian diberikan pembahasan, maka selanjutnya diberi kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah berdasarkan data yang telah terkumpul. Sedangkan saran diberikan harus berdasarkan kesimpulan hasil penelitiannya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nikmat. Selanjutnya, sistematika proposal penelitian pendekatan kuantitatif. Yang pertama, pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka. Isi tinjauan pustaka adalah menyampaikan secara singkat substansi pustaka yang berkaitan dengan topik yang diteliti dan menjadi bekal bagi peneliti dalam menyusun pembahasan setelah analisis data selesai dilakukan. Yang ketiga, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian. Kerangka konseptual dimaksudkan untuk menggambarkan hubungan antar variabel yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah melalui analisis penelitian. Sedangkan hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Yang keempat, metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari uraian tentang jenis penelitian, jenis data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, klasifikasi variabel, definisi operasional variabel, dan metode analisis data. Yang kelima, daftar pustaka. Daftar pustaka mencantumkan pustaka yang dijadikan rujukan dalam penelitian. Tahapan penelitian kuantitatif antara lain: 1. Judul penelitian, identifikasi masalah, pemilihan masalah, perumusan masalah. 2. Penelaahan pustaka. 3. Kerangka konseptual. 4. Hipotesis penelitian. 5. Klasifikasi dan definisi operasional variabel. 6. Pemilihan instrumen penelitian. 7. Rancangan penelitian. 8. Penentuan sampel. 9. Pengumpulan data. 10. Analisis data. 11. Interpretasi hasil. 12. Kesimpulan. Dan 13. Laporan penelitian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Istri Zulfanida. Baik, kemudian ada ciri-ciri penelitian kuantitatif. Menurut Bunz dan Goff dalam Danon, tahun 2002 mengatakan bahwa fokus penelitian kuantitatif diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, membangun ilmu-ilmu keras. Yang kedua, proses kerjanya berlangsung ringkas, sempit, dan reduksionistik. Reduksi di sini berarti melakukan pembedahan atas sesuatu menjadi bagian-bagian, yang bagian itu dapat diuji secara kuantitatif. Yang ketiga, ketat dalam objektivitas. Yang keempat,
Basis pengetahuan kausalitas. Di sini, hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi, basis pengetahuan kausalitas yaitu menguji hubungan antar fenomena dan menentukan kausalitas dari variabel-variabel. Yang kelima, menguji atau mengubah teori. Penelitian kuantitatif ini melakukan kontrol atas variabel penelitian, menerapkan kontrol yang ketat atas dasar teori, kerangka berpikir, instrumen, teknik analisis, penarikan kesimpulan, penyusunan rekomendasi, dan lain-lain. Yang keenam, menggunakan instrumen pengumpul data yang akan menghasilkan data numerikal. Yang ketujuh, elemen dasar analisis angka. Yang kedelapan, analisis menggunakan metode statistika. 9. Melakukan generalisasi. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi